Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Reno channel YouTube. Oke teman-teman, beberapa hari ini ya saya nggak ada upload video, tapi insya Allah YouTube saya akan terus jalan dan akan terus mengedukasi teman-teman yang membutuhkan informasi, baik itu seputaran skripsi ataupun tentang informasi-informasi pendidikan lainnya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk dalam apa saja kisi-kisi pertanyaan dalam bab 3, perlu saya ingatkan kembali bahwa setiap perguruan tinggi ini mempunyai acuan atau panduan penulisan skripsi masing-masing teman-teman. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah secara umumnya saja, karena pada dasarnya adalah inilah inti dari metodologi penelitian. Nah, jika nanti ada yang berbeda atau susunan berbeda, itu kembali lagi ke acuan atau panduan perguruan tinggi di tempat teman masing-masing. Nah, sebelum saya membahas terkait tentang metodologi penelitian, saya mohon izin dulu nih ya kepada teman sejawat saya atau teman-teman Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia. Jika nanti saya ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, mohon dibenarkan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Kita mulai video berikut ini. Saya mohon dukungan teman-teman untuk membangun channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya kepada teman-teman yang lain, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun konten, karena dukungan kalian adalah motivasi saya dalam membuat konten. Enjoy this video. Dalam bab metodologi ini sebetulnya ini adalah inti teman-teman, alur atau mekanisme kita bagaimana kita melaksanakan penelitian pada saat turun ke lapangan teman-teman. Di depan layar saya ini ya teman-teman sudah melihat foto saya dengan gempalan tangan, mengartikan teman-teman pejuang skripsi tetap terus semangat, tetap terus kejar cita-citanya. Kalau perlu pantengin tuh dosennya ya, kalau dosennya ada rapat atau dosennya ada pertemuan, teman-teman tungguin ya, karena disitulah asiknya nanti suatu saat setelah kita selesai itu akan menjadi suatu cerita bagi kita sendiri. Dan saya sendiri merasakan teman-teman, saya pernah menungguin promotor saya, profesor saya itu start dari jam 6:30 pagi sampai jam 12 siang teman-teman. Yang namanya etika dalam bimbingan, otomatis kita harus menunggu dosen kita itu selesai dalam kegiatannya. Dia syukur-syukur dia udah mau menerima kita pada saat itu ya itu. Nah, mau nggak mau dari usaha kitanya aja lagi nih ya, jadi anggaplah itu suatu cerita bagi kita pada saat selesai, dan itu akan menjadi kenangan bagi kita pada saat kita melakukan skripsi dan begitu berjuangnya kita untuk mendapatkan gelar. Jadi tetap semangat teman-teman. Ada 4 poin teman harus kuasai di sini. Ada pendekatan dan metode atau desain nih teman-teman. Kemudian ada populasi dan sampel atau objek nih teman-teman. Kemudian ada sumber data. Kemudian ada teknik. Nah, ini teman-teman harus kuasai ini satu persatu. Ya, kenapa teman-teman harus kuasai? Karena inilah protokol penelitian teman-teman. Kita akan masuk poin pertama. Di sini dikatakan tolong jangan samakan aku dengan dia. Kenapa saya membuat begitu teman-teman? Karena ya sampai saat ini mahasiswa yang sulit membedakan mana yang dikatakan dengan pendekatan, mana yang dikatakan dengan desain. Jadi yang dikatakan dengan pendekatan atau jenis penelitian itu adalah apakah penelitian dia ini kualitatif atau kuantitatif. Teman-teman juga harus menguasai. Yang dikatakan dengan kualitatif itu dengan pedoman wawancara mendalam. Yang dikatakan dengan kuantitatif itu adalah dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Desain ini juga teman-teman harus jelaskan, teman-teman menggunakan desain apa. Kalau kuantitatif, kualitatif dia itu pendekatan ya teman-teman. Nah, kalau desain ini beda. Teman-teman menggunakan desain apa, teman-teman juga harus jelaskan gitu. Desain itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi salah satunya mungkin ada studi case, ada observasional. Dalam metodologi penelitian di bab 3 ini masih banyak ditemukan teman-teman semua itu membuat secara teoritis. Sementara yang diminta dalam metodologi ini adalah bagaimana aplikatifnya, bagaimana proses teman-teman itu melakukan penelitian. Itu yang diminta di sini.
Oke teman-teman, nah jadi tolong teman-teman jangan samakan antara pendekatan dan desain. Selanjutnya teman-teman ada populasi dan sampel, ada objek. Mari kita lihat teman-teman, gimana teman-teman untuk menentukan populasi dan gimana teman-teman untuk menentukan sampel. Kalau kita berbicara secara kualitatif, teman-teman udah harus ada merencanakan di proposal teman-teman. Mungkin populasi teman-teman 1 RT, atau populasi teman-teman 1 kecamatan, atau populasi teman-teman 1 kelas, populasinya ribuan. Tentu perlu yang namanya sampel atau teknik sampling. Nah, teknik sampling ini banyak juga nih teman-teman. Ada yang dinamakan dengan kota sampling, ya. Ada dengan dinamakan dengan teknik sampling. Ini secara umum saja teman-teman. Dan lain-lain teman-teman. Di sini subjek ya mungkin teman-teman maksudnya. Kalau subjek ini lebih kepada informan teman-teman. Siapa subjek penelitiannya? Ini biasanya untuk penelitian kualitatif teman-teman. Nah, kalau informan ini contohnya seperti misal teman-teman pengen meneliti di dinas ya, ada yang dinamakan dengan informan utama, ada yang dinamakan dengan informan pendukung, ada yang dinamakan dengan informan kunci. Nah, itu teman-teman juga harus menguasai karena ini sangat penting dalam metodologi di bab 3 teman-teman. Nah, ini juga salah satu yang ditanyakan oleh penguji teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Next yaitu sumber data nih teman-teman. Mari kita lihat ada aja sumber data. Data itu terbagi lagi teman-teman. Ada yang namanya data primer, ada yang dinamakan dengan data sekunder. Data primer ini adalah data yang berkaitan dengan kuesioner yang kita sebarkan kepada sasaran penelitian kita. Kalau data sekunder ini adalah berkaitan dengan penelusuran dokumen yang ada di tempat penelitian kita. Jangan pernah teman-teman mengada-ngadakan data. Ini sangat penting sekali nih teman-teman. Nanti takutnya pada saat teman menyerahkan hasil skripsi teman-teman ke tempat penelitian dan akhirnya tempat penelitian tidak terima. Oh, ini sejak apa nih data saya kayak gini? Perasaan data kami nggak begini gitu. Nanti teman-teman juga yang bermasalah. Jadi itu teman-teman tolong harus diperhatikan sama sekali terkait data itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus kuasai apa itu data primer dan apa itu data sekunder. Kita lanjut teman-teman. Kemudian terakhir nih teman-teman ada teknik. Nah, ini teknik juga perlu teman-teman kuasai. Mari kita lihat apa saja tekniknya. Bagaimana cuy? Nah, ini mau gimana nih penelitian kita nih, datanya mau diapain nih. Nah ya, teknik pengumpulan data banyak sekali teman-teman. Ada dengan penyebaran kuesioner, ada dengan menggunakan lembar checklist. Teman-teman harus tahu ya bagaimana teman-teman mengumpulkan data. Dan sampai saat ini masih ditemukan mahasiswa itu teknik pengumpulan data yang dibuatnya di situ adalah teori. Apa itu yang dimaksud dengan pengumpulan data? Nah, yang dipinta di sini sekali lagi saya ingatkan adalah aplikatifnya. Bagaimana teknis teman-teman itu mengumpulkan data? Bagaimana protokol teman-teman itu untuk mengumpulkan data penelitian? Teman jabarkan di situ secara ilmiah. Ya, narasi ilmiah namanya. Teknik analisa misalnya kalau misal kuanti itu ada bivariat, univariat atau multivariat ya. Atau menggunakan uji ANOVA atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, banyak sekali ya kalau uji-uji untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif apa? Nah, bisa dengan menggunakan triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi metode. Nah, itulah cara-cara yang dipinta dalam penelitian teman-teman. Intinya teman-teman harus kuasai teknik, kemudian metodologi ini teman-teman semua harus kuasai semua. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa pertanyaan terkait tentang bab metodologi penelitian atau bab 3, kisi-kisi pertanyaan dalam seminar proposal nih teman-teman. Yang sudah mau support saya, terima kasih. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya, dari hari malam minggu kemarin sampai dengan hari ini antusias teman-teman sangat luar biasa sekali. Itu ada penambahan sekitar 180 subscriber.
luar biasa sekali teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum support, saya mohon dukungan teman-teman untuk mensupport terus channel saya dan membangun terus channel saya. Dan insya Allah saya akan terus memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dosen sekalian. Dan bagi teman-teman punya request terkait apa saja yang pengen teman butuhkan, insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Silakan teman-teman DM ke IG saya, di situ saya tampilkan di IG saya. Kemudian bagi teman-teman yang belum dukung, saya mohon dukungan teman-teman, dukungannya nyata teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.